tiada duanya dalam hidup kami. Kami percaya Engkau telah menerima kami. Namun kami mau belajar bahwa salah satu aspek Allah menerima kami karena Engkau kasih, Engkau adil, dan Engkau mau menyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu sebentar kami akan renungkan. Perlengkapi hamba-Mu, urati dengan urapan yang dari tempat yang maha tinggi, sehingga sungguh apa yang hamba sampaikan berkenan dalam pemandangan-Mu. Muliakan Engkau dan menjadi berkat bagi jemaat dalam pertumbuhan kita. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang minggu ketiga Prapaskah ini. Sesuatu yang harus dibukakan bagi kita semua mengenai keadilan Tuhan atau keadilan Allah. Mari membaca kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 21 sampai ayat ke-31. Alkitab saya halaman 172. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya ulangi kembali. Pembacaan kita terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia dibenarkan melalui iman. Kita akan baca bergantian. 21 saya. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi. Yaitu kebenaran Allah dan iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah yang orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya Allah ada Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Bersama, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagian ini doktrinal yang jelas, tetapi di dalam minggu Prapaskah yang keempat ini juga kita belajar diteguhkan dalam pemahaman yang benar. Keadilan Allah.
Apa sih keadilan Allah itu? Ada 4 gagasan yang disebut di dalam teologi sistematika. Maksudnya di dalam pemahaman kekristenan yang berurutan. Teologi itu ilmu tentang Allah yang berurutan. Doktrin Allah berbicara ada 4 gagasan keadilan Allah. Pertama, sebagai kesempurnaannya. Berarti berkaitan dengan kesempurnaan Allah dalam arti bahwa Ia benar-benar adil dalam dirinya sendiri. Dengan demikian keadilan Tuhan adalah tidak adanya dan tidak mungkin adanya gangguan moral dalam dirinya. Keadilan Tuhan dengan demikian setara dengan kekudusannya yang tak terbatas dan kebaikannya yang sempurna. Jadi dari bagian ini konsep dasar pertama supaya kita pahami bahwa keadilan Allah adalah atribut Allah. Apa itu atribut? Sesuatu yang dikenakan, yang ada pada diri Allah, yang kelihatan dan yang dipertontonkan. Artinya karakter Allah adalah adil. Kita sudah belajar dalam kelas katekisasi, bagi yang ikut katekisasi, Allah adil, bahkan bukan hanya adil saja, maha adil. Nanti kita belajar dengan keadilan Allah lah, maka apa yang terjadi? Kita semua, bagian ayat 23 tadi apa? Keadilan Allah. Ayat 23 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Keadilan Allah terlihat di sini. Semua orang telah berbuat dosa. Kok Allah bilang semua orang pada berbuat dosa? Ya, pelanggaran satu orang melahirkan pelanggaran lain, dan dari dia lahir keturunan di muka bumi ini, dan semua orang kena yang namanya dosa. Walaupun ada yang bilang anak kecil belum, seperti dia belum ada dosanya. Memang dosa perbuatan, tapi dosa keturunan yang diturunkan ada. Maka yang pertama inilah atribut Allah dinyatakan dan diberikan kepada manusia. Keadilan itu dipertontonkan dan diperlihatkan jelas. Maka bagian ini kita nanti berbicara mengenai bagaimana Allah adil dan berusaha menyatakannya. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama supaya semuanya semangat. 2, 3. Landasan dan penyebab karena manusia. Keadilan Allah di dalam dirinya adalah landasan dan penyebab keadilan atau kebenaran di dalam umat manusia yang berdosa. Maksudnya apa sih landasan? Tahu landasan? Landasan pacu, landasan kapal terbang, pesawat terbang. Landasan itu berarti berpijak atau dasarnya. Jadi keadilan Allah adalah landasan atau dasar berpijak. Dari situlah kelihatan bahwa manusia berdosa. Allah Maha Suci. Nah, untuk itu Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa sebagaimana Allah berbagi hikmatnya dengan umat manusia, maka manusia berusaha untuk adil. Tetapi keadilan yang manusia cari, keadilan yang sudah cacat, keadilan manusia yang telah berusaha membenarkan diri. Tetapi ketika ia membenarkan orang-orang, maka disitulah keadilan Allah akan nyata dan kelihatan. Jadi landasannya Allah melihat bahwa dengan keadilan akan melihat siapakah manusia itu. Keadilan manusia dibilang begini, ya kalau sudah sakiti saya harus menyakiti dia. Maka hukum Taurat ada yang mengatakan nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adil nggak? Adil nggak? Saya bingung. Taurat kepada itu sangat tinggi standarnya. Taurat sangat tinggi standarnya bagi orang Israel untuk membedakan umat Israel dengan umat lain. Mata ganti mata,
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siap kita untuk menegakkan itu? Kadang-kadang kita berkata tidak siap, Pak. Saya mau kalau gigi orang sedang rontok ke anak saya, tapi saya belas kasihanlah, janganlah begitu. Inilah manusia. Tetapi sebagai atribut Allah, landasan dia mau berkata itulah kondisi manusia, tapi keadilan Allah melihat harus ditegakkan. Maka standarnya luar biasa. Orang-orang yang ada pada saat itu di dalam negara atau di sekitar itu, keadilan kepada dewanya. Mereka bilang dewa akan senang ketika anak mereka dipersembahkan. Maka Alkitab mencatat bahwa kasih penurun. Ya, Alkitab mencatat bahwa Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia, maka mereka berusaha menebus dirinya dengan jalan memberi anaknya. Maka Alkitab ada berkata orang yang di luar itu mereka membakar anaknya sebagai korban, bahwa mereka sangka Allah tidak Tuhan, dewa mereka adil dan mereka mau melakukan yang terbaik. Kalau kesalahan terjadi dan seterusnya maka begini. Tetapi Allah meletakkan dasar yang benar. Hanya Allah yang adil dan kita manusia keadilan yang penuh dengan cacat. Yang ketiga, berbicara kembali keadilan, konsep teologia tentang keadilan Tuhan diterapkan secara luas pada tindakan Tuhan terhadap ciptaannya, khususnya terhadap umat manusia. Jadi dengan manusia landasannya melihat keadilan Allah, dengan manusia mencerminkan ciptaannya, tercermin keadilan Allah. Maka dikatakan Tuhan menjalankan keadilan ketika dia memberikan kepada setiap hal apa yang terjadi haknya. Berdasarkan, dia katakan dia menegakkan keadilannya di muka bumi dengan jalan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Maka itu hukumnya sangat tinggi. Masih ada suku-suku yang ada di Indonesia ini memakai istilah itu. Maka ada namanya anak perdamaian. Tetapi keadilan Allah standarnya lebih tinggi daripada itu. Maka dengan keadilan Allah kemudian ditempatkan dalam keseluruhan penyelenggaraan. Dia menempatkan diri di dalam setiap pemeliharaan umat, menopang supaya teratur. Jadi keadilan ditegakkan supaya semuanya teratur. Kalau kita punya di bangsa kita, daerah kita ini keadilan, banyak orang berbicara tidak adil karena menurut standarnya. Tetapi kita mau melihat dari standar Allah yang maha tinggi. Semua perbuatan manusia tidak ada yang benar. Segala kebaikan kita bagaikan apa dikatakan oleh Yesaya? Kain lapuk. Apa yang kita kerjakan semuanya tidak berkenan kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, gambaran paling sederhana ketika seseorang kedatangan tamu, itulah keadilan Allah ditegakkan. Terlihat tamu yang istimewa biasanya menyajikan kue yang paling istimewa. Nah, ketika membuat kue itu dikatakan telur pertama bagus, telur kedua mau bikin kue bolu apa namanya itu. Anggap saja dia 10 telur. Pada telur yang ke-9 bagus. 10 karena pokoknya bagus ini, cemplung masuk, tapi busuk. Dan itu sudah berbau. Kira-kira apakah kue itu yang akan dikelola bagus apa tidak? 9 bagus loh, tapi cuma 1 yang busuk dan sudah tercampur di dalam. Apakah kuenya bagus? Tidak. Karena standar Allah begitu. Manusia melakukan semua kebaikan, telur semua kita berbuat baik 9 bla 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 bla. Tapi 1 kali engkau berbuat dosa, bagi Allah sudah cacat. Coba kalau kita kasih sama Pak
ya anggap saja Pak Yomel ya, misalnya ada apa di sini tua-tua kita atau pemerintah kita di sini, kita kasih kue dari telur yang sudah busuk. Malu kita. Bukan hanya malu, tidak layak. Standar Allah demikian juga. Kita sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya kelakuan kita pernah bersalah. Atau ada yang tak pernah bersalah di sini? Ada yang sempurna? Tidak. Maka ketika menyelesaikan masalah, selalu saya bilang sebagai gembala, saya di sini bukan sebagai hakim yang mengatakan kamu salah, kamu benar, tapi saya di sini sebagai gembala menegakkan semua orang pernah bersalah. Coba kau hitung salahmu. 1, 2, 3, 4. Coba kau hitung salahmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kau bilang tadi ini paling banyak salah. Terus dia sadar, iya kita semua orang berdosa. Kita banyak salah. Ya Pak ya? Atau masih bingung? Kita semua orang bersalah. Iya Pak ya? Pada dasarnya kita semua bersalah. Lalu kita mau berbuat baik, tapi tetap dalam standar Allah. Sekali lagi standar Allah bukan standar saya. Kita berdosa. Maka dalam hal inilah dikatakan terhadap tindakan moral lah maka kelihatan. Maksudnya apa sih tindakan moral? Perbuatan kita kelihatan adil dan tidaknya itu dari kata, karena kita ini makhluk bermoral. Amin. Bukan makhluk yang tidak bermoral. Moral kita tinggi pada dasarnya, bahkan kita diciptakan segambar dengan serupa Allah, termasuk dalam hal moral. Dari segi kebaikan ketiga, tetapi moral manusia sudah jatuh terhadap tindakan itulah maka dikatakan keadilan Tuhan berkaitan dengan tanggapannya terhadap tindakan moral manusia yang bebas. Allah akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Roma 2 ayat 6. Matius 16 ayat 27. Sebab Allah tidak begitu, atau Allah bukan berarti membiarkan dosa. Dia tidak mengabaikan segala pelanggaranmu. Kasihmu kepada Allah tetap dia lihat, tetapi pelanggaranmu juga tidak begitu saja. Jadi maka ada orang bilang, enak ya jadi orang Kristen, walaupun berdosa diselamatkan. Tapi kita mengerti dulu konsep dasar ini, Allah adalah adil. Maka tidak heran ketika ada di suku-suku, ketika ada di daerah-daerah, hukum adat mengatur, misalnya ada pelanggaran, harus ada seda. Nah, saya waktu di Tomo dulu ada pelanggaran dalam rumah tangga. Mereka bilang makan mie babi lagi kita. Karena apa? Untuk membenahi hati yang runyam dan selesai. Memang di gereja hadir, tapi orang di sana ya, orang suku di sana, maksudnya daerah sana bilang, baik itu nanti kalau Pak Pendeta itu datang baik ini, tapi ada nih sedanya. Maksudnya apa? Untuk berbuat baik. Dan mereka berkumpul semua masyarakat dan harus potong babi. Nggak tahu kalau di suku Rute, Alor dan sekitarnya ada nggak yang begitu. Tapi ada beberapa tempat yang mengatakan mengapa hal itu terjadi, supaya menjadi pembelajaran bahwa tindakan itu salah. Karena kalau enggak, tidak apa. Di Nias malah lebih dahsyat lagi hukum adatnya. Untuk menyatakan keadilan, jika laki-laki bersalah, dia harus membayar bukan hanya babi, sawah dan seterusnya. Setelah itu dia merasa lega. Walaupun sebenarnya itu tidak menjamin 100% adil, tetapi dia bilang ya sudahlah, putriku maafkan kau, tapi ada konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan melihat keadilan Allah di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 22. Yang pertama kita melihat, mari turunkan Kevin, bagaimana dikatakan keadilan Allah di bagian ini. Keadilan Allah hanya melalui iman. Maksudnya bagaimana? Tadi keadilan sudah ditegakkan bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi orang Israel pada zaman dahulu, ketika mereka berdosa, entah kepada siapa saja, termasuk terutama kepada Tuhan, dia harus membayar dengan menyembelih atau mengorbankan lembu sapi. Berapa banyak korban bangsa Israel sudah melakukannya. Setiap ada
api membumbung ke langit. Itu pertanda persembahan sedang dibawa. Orang minta dipulihkan di hadapan Tuhan. Maka Roma 3 ayat 21 sampai 22 yang kita baca. Tetapi sekarang, maksudnya apa? Ayat 21 ini. Namun sekarang dalam versi ini, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Maksudnya adalah Allah kebenaran secara umum diungkapkan bahwa Dia adil, berusaha menegakkan keadilan. Maka walaupun hukum Taurat dan para nabi memberikan kesaksian tentang hal itu bahwa keadilan Allah melalui iman dan Yesus Kristus bagi semua orang percaya, dengan demikian keadilan Allah diwujudkan secara negatif atau di luar hukum. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Allah adil, harusnya ada yang terdakwa. Tetapi karena keadilan Allah harus berbarengan atau bersamaan dengan kasih-Nya yang besar, maka yang dihukum siapa? Nanti kita peringati. Tetapi keadilan itulah membuat kita semuanya saat ini selalu harus sadar bahwa saya orang berdosa. Dikatakan secara positif melalui iman kepada Yesus Kristus. Keadilan Allah ditegakkan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan seterusnya dalam Ibrani. Tetapi beriman maksudnya dia memiliki pengetahuan Allah adil, tetapi juga dia merasakan keadilan Allah bahwa kalau saya tidak bertobat, tidak datang kepada Tuhan, maka keadilan Allah ditegakkan. Pada dosa ialah maut. Dan semua kelakuan kita dibacakan dalam kitab nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita nanti di depan tahta kudus Allah, kitab kehidupan dibuka. Jadi ini yang kau lakukan selama di muka bumi. Tidak ada dikatakan bahwa mulut kita boleh menjawab. Kalau sekarang kan boleh menjawab, namanya ada pledoi. Tahu pledoi? Kasusnya pembelaan diri. Tapi di hadapan Allah, karena Allah Maha Kudus, Maha Tahu, Dia tahu. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, lihatlah, mata Tuhan ada di segala tempat. Bisa kita berkata saya berbuat baik, tapi Allah adil dalam keadilan melihat segala perbuatan kita. Maka perlunya orang percaya kepada Yesus. Dikatakan Paulus menyebutkan juga di dalam bagian lain, di mana keadilan digunakan dalam arti pembebasan untuk menyelamatkan. Keadilan Allah sejajar dengan kesetiaannya. Keadilan Allah harus bersama-sama dengan sifatnya yang lain, dia yang tidak bertentangan. Kasih dan keadilan harus berjalan bersama-sama. Karena kalau keadilan saja, maka apa? Tegakkan keadilan, tetapi akan ada banyak akibat-akibat yang negatif. Hanya harus kasih berjalan. Itulah sifat dasar Allah. Maka dikatakan Roma 3 ayat 25 sampai 26 itu salib Kristuslah. Tadi melalui Yesus secara umum, tetapi dikatakan Kristus Yesus yang telah dihadirkan oleh Allah sebagai pendamaian oleh darahnya. Maka dikatakan berarti apakah hukum Taurat sia-sia? Tidak. Hukum Taurat menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Maka kesempurnaan terlihat di situ. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyebut bagimu nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormatilah hari Sabat. Dan ingat, dan hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apapun. Itu hanya yang luarnya saja hukum Taurat, tapi banyak hukum yang lain. Kalau kita baca, kami selalu mendengar Alkitab audio. Wih, banyak sekali hukum Taurat disebutkan di dalam Taurat itu. Dan pasti kita telah melakukan pelanggaran. Maka dikatakan untuk diterimanya manusia dalam pengadilan Allah, manusia yang berdosa itu, maka perlunya Yesus
yang menjadi pendamaian. Maka dikatakan manusia dibenarkan oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Di luar Tuhan tidak ada jaminan. Maka dikatakan standar Allah tinggi, tetapi Allah juga memberikan jalan keluar untuk itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itulah membuktikan pentingnya kita memahami Allah adil. Tetapi Yesus sebagai Allah harus karena kasih-Nya menanggung berarti dia sakit loh. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi ditanggungkan keadilan itu. Kau harus mati. Allah berkata, Yesus harus mati karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya berbicara dengan seseorang, saya katakan sekali lagi bahwa saya bukan datang sebagai hakim. Tetapi saya mau katakan, tetap akibat dosa dan pelanggaran ada namanya sanksi sosial. Ada namanya apa? Hukum keluarga, hukum apa lagi? Hukum adat, hukum masyarakat, hukum negara yang tertinggi. Nah, untuk itulah perlu kita memahami kalau Allah adil dan menuntut segala hal, tetap ada sanksi sosialnya. Namun Yesus memberikan jalan keluar. Berbahagialah orang yang perbuatannya diakui di hadapan Allah dan meninggalkannya, maka dia lurus di hadapan Tuhan. Tapi belum tentu dia bisa di hadapan manusia. Saya bilang, ketika kita menyakiti seorang, kita menancapkan paku di atas di sebuah pohon. Apakah ketika paku dicabut, pohon itu langsung kembali seperti utuh? Itu gambarannya. Sakit hati, kecewa, kemarahan, luka dan semua yang dilakukan oleh manusia yang berdosa ini, siapapun itu termasuk saya, tidak akan selalu kembali utuh karena kita sudah cacat di hadapan Allah. Maka kita membutuhkan Yesus Kristus. Allah adalah adil. Keadilan Allah bagian dan tak terpisahkan dari karakternya, sama seperti kasih dan belas kasihan yang tak terpisahkan. Tanpa keadilan, dosa akan semakin membabi buta. Kenapa dibilang membabi buta ya? Kalau babi buta bagaimana? Sembarang habok gitu. Siapa saja. Ada yang punya babi buta? Tidak ada ya. Tapi kalau maksudnya begini, yang tidak buta saja, dia yang penting makan kenyang, dia habuk semuanya. Apalagi kalau buta sama sekali, siapa saja tidak kenal. Nah, itulah tabiat dikatakan manusia. Dosa itu berusaha menguasai semua orang. Maka orang tidak heran, yang normal-normal aja baik adanya, tapi yang nggak normal itu banyak sekali dan menganggap diri paling baik dan paling normal. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta mendefinisikan itu? Perbuatan dosa itu yang saya mau katakan. Maka Mika 6 ayat 8 katakan, merangkumkan ketiga sifat Allah yang ingin ia amati dalam dirinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang menuntun kita kepada kebaikan? Alkitab, hukumnya. Untuk itu dikatakan, apa yang dituntut daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Namun kondisi manusia selalu membenarkan dirinya, selalu menganggap tidak adil itu. Kadang-kadang hanya di mulutnya saja, padahal dia kata itu harus dia renungkan dalam-dalam. Coba kalau dia menuntut keadilan, apakah dia berlaku adil juga? Keadilan manusia selalu cacat adanya. Maka perlunya poin yang ketiga ini, Yesus harus melakukan suatu tugas penyelenggaraan di muka bumi ini. Kasih dan keadilan Allah harus berjalan bersama-sama. Maka ada orang senyap-senyum, lihat salib itu, ada orang senang lihat salib, tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara,
Kalau lihat salib itu, lihat penderitaan. Lihat salib itu, lihat bahwa manusia harusnya tidak hanya sebagai aksesoris saja. Sadar sebenarnya karena Yesus. Mengapa hanya Yesus? Karena dia satu-satunya pribadi. Dia adalah Allah sendiri dan dia mau menyerahkan dirinya. Ayat 25-26, Allah mengutus Yesus menjadi jalan apa? Pendamaian. Kata pendamaian berarti Bapak Ibu Saudara, ayat 25 ini keadilan ditegakkan. Kalau harus ada pemulihan, ada orang pendamainya, dan Yesus sebagai pendamai sehingga mereka yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka yang diselamatkan tidak boleh menyombongkan diri. Ayat 27, maka dikatakan sendiri, jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa sih? Berdasarkan asas perbuatan, berdasarkan karena asas iman tadi. Sebab kami yang yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat, tetapi karena Yesus Kristus. Itulah bersyukurlah kita dalam Tuhan. Yesus Kristus menjadi pendamai kita, dan kita menerima keadilan itu. Dosa telah ditimpahkan kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang terakhir saya mau katakan, Allah adil. Amin. Tetapi bukan berarti kita mempermainkan keadilan Allah. Yesus sudah mati di kayu salib, nanti kita peringati. Tapi ingat, konsekuensi dari setiap perbuatan kita tetap harus kita tanggung. Yesus sudah mati bagi dosa kita, tetapi ada sanksi sosial, ada juga akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, apakah darah Kristus tidak cukup? Tidak. Yesus sempurna melakukannya. Namun kematian Yesus mengorbankan segala-galanya bagi kita. Tetapi di dunia ini pun kita harus menjaga langkah kita, supaya jangan sampai kita melakukan yang tidak benar, supaya kita jangan sampai melakukan yang tidak adil. Karena keadilan bukan berarti Allah menuntut semuanya kepada kita sesuai standar manusia. Dia menuntut standar Allah maha sempurna. Satu kali engkau berdosa, kumaafkan, kata. Dua kali, masih juga kumaafkan. Ketiga kali, sudah tidak ada lagi di hatiku. Wah, itu pujian, itu lagu di dunia ini. Tetapi dalam Kristus, sampai engkau mengakhiri di dunia ini, darah Kristus amat luar biasa, menyucikan. Dia tercurah satu kali, itu seterusnya. Namun ingat, jangan mempermainkan kasih karunia Allah. Jangan sampai ketika engkau berbuat dosa, Tuhan memanggil. Jangan sampai ketika engkau tidak menerima anugerah Allah atau tidak di dalam Tuhan, engkau menyakiti Allah, bahkan mendukakan hati Allah, mendukakan Roh Kudus Allah, dan menyangkal segala perbuatannya. Engkau dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan Allah keras. Bukan hanya hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi keadilan Allah lebih daripada itu. Hanya Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, dia tersalib, menerima semuanya itu untuk kita orang berdosa. Jadi ketika salib dalam keluarga kita pikul berat, ketika salib yang kita pikul dalam pekerjaan, dalam kerja begitu berat, lihatlah salib Kristus yang sudah memenangkan segalanya itu. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat? Dikatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya, dengan perkataan-perkataan dan hukum Taurat, Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus jawaban dalam keadilan Allah ditegakkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami belajar keadilan Allah, kami ngeri dan takut. Karena bukan hanya neraka, tetapi kehidupan selama-lamanya dalam kesengsaraan menghimpit kami.
menghimpit orang-orang yang kami sayangi, bahkan orang-orang di muka bumi ini yang belum percaya kepada-Mu. Keadilan Allah akan ditegakkan walaupun kami tidak tahu kapan waktunya. Tetapi tolong kami dengan belajar keadilan Allah ini, kami tidak bermain-main dengan dosa, dengan hukum, dengan adat, kebiasaan yang baik. Tapi kami mau belajar untuk takut akan Tuhan. Biarlah keadilan Allah menolong kami memahami bahwa kami semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kami bersyukur kepada-Mu. Karya penebusan di dalam Yesus Kristus telah menerima kami kembali. Kami yang penuh dengan cacat dan noda dan celah, Engkau mau menerima kami. Kami yang penuh dengan kebohongan, kami yang penuh dengan nafsu dunia, kami yang penuh dengan kesalahan, Engkau mau mengampuni kami. Walaupun kami harus berjuang terus di dalam diri kami untuk mengalahkan keinginan-keinginan dunia ini. Biarlah kami dinyatakan sebagai hamba-Mu yang tetap taat dan setia. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Dan biarlah ini juga menuntun kami senantiasa supaya keadilan Allah terus nyata dalam hidup kami. Engkau mengasihi, menopang, melihara kami melalui pribadi Yesus Kristus. Dan hati nurani kami mengajari, hanya Yesuslah jawaban hidup kami. Mau menerima kami apa adanya, dan juga mau mengangkat kami untuk melayani sesama lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati